Assalamualaikum, udah pasti kali lah asal habis video ini ku upload mulai tuh rombongan Paw Patrol. Pasti ngamuk gara-gara ku ledek filmnya. Slow kalian, slow. Bukan Iko Uwais-nya yang mau ku hujat. Justru di antara semua film Hollywood, kayaknya baru ini deh Bang Iko ini rada beneran dapat film. Udah paling betul sebenarnya Expendables ini nggak perlu ada film lanjutannya lagi. Lagian juga ketimbang ditayangin ke bioskop, film yang post productionnya ecek-ecek begini udah paling betul tayangnya VOD aja. Betul kata Arya Sinekrip. Ngapain juga sih kepedean tayang di bioskop? Lah, nyet. Untung ada adegan malam di kapal. Kalau nggak, cihuy. Blue screen, green screen bocor, shy. Expendables is back. Formasi tentara bayaran yang tersisa ada Sylvester Stallone yang fisiknya lah boleh kelihatan jompo tapi aura mudanya nan laga Opas satu ini emang masih nggak hilang-hilang. Kemudian ada si gundul Jason Statham, ya udahlah. Di mana ada film aksi ya pasti ada dia. Kemudian ada Dolph Lundgren, ya mereka bertiga yang masih bertahan sejak film Expendables pertama. Bersama dengan anggota baru di tim yang kali ini. Mereka harus menggagalkan ulah membahayakan kelompok teroris yang menjalankan aktivitas jual beli senjata ilegal yang dipimpin oleh Bang Rahmat yang diperankan Iko Uwais. Sebuah bom nuklir yang jadi senjata paling berbahaya ada di tangan mereka. Nah, jika meledak di daratan akan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat seperti bak perang dunia. Dan misi Expendables ini adalah untuk menghentikan hal tersebut dan mencari dalang di balik semua ini. Slow kalian, slow. Iko nggak aku hujat kok. Dibandingkan Man of Tai Chi, Mile 22, Beyond Skyline, Snake Eyes, dan Triple Threat, kayaknya Expendables 4 ini yang lebih bagusan. Bukan film yang sempurna sih untuk kualitas laganya Iko Uwais, tapi ini better lah dari segi perannya juga. Cuma, tetap aja ini film dengan plot cerita yang luar biasa bikin ngucap sepanjang film. Istighfar terus. Kalau ngana bukan orang yang demen memperhatikan kualitas cerita sebuah film, intinya lo bayar, duduk nonton adem, mau busuk pun filmnya, ya lo akan nganggap filmnya bagus-bagus aja. Biasanya kalau orang-orang kayak begini tuh karakter penonton yang sebatas penikmat sinema doang. Untuk yang pecinta sinema yang demen yang ngulik semua aspek film, wow, Expendables 4 sudah pasti jadi cercaan mereka. Naskahnya sudah tadi kubahas, memang simple, tapi alurnya sangat-sangat berantakan. Ini semua sudah terasa sejak tokoh Barney buka pintu rumah si Lee Christmas bersama dengan Gina yang diperankan Megan Fox. Obrolan ambigu yang merembet sampai ke bar, perkelahian tangan kosong yang seperti arena latihan para petarung amatir. Ya seperti, ya mereka memang petarung profesional, tapi maksudnya di film ini loh. Ditambah lagi sibuk nyari blockingan yang pas sambil reading naskah, ya kayak gitulah kelihatannya. Konflik yang dibangun terasa generik dan malas. Lo tahu siapa jagoan sebenarnya di film ini? Lo juga tahu men, ada yang nggak beres sama akhir film ini. Lo juga tahu betul detail-detail yang nggak penting diada-adain, yang penting malah ditiadain. Lo tahu itu semua, tapi lo diam nyet. Karena kenapa? Bayar puluhan ribu, mau dumel kayak manapun juga percuma. Jadi mending ya udah pasrah aja, Pasrah bukan cuma sampai di situ doang. Di saat visual effect, CGI, bla 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 dan segala macam lah sebutannya, kayak nggak lolos tahap post production. Kayak mentahan yang dipoles dikit, tapi belum sampai final nih. Setiap adegan close up kelihatan sangat jelas. Nih orang-orang pada beraksi di dalam ruangan dengan setup khas film, blue screen yang menutupi lokasi pengambilan gambar. Ya, you know what I mean. Lo emang tahu betul mereka sedang berakting, seolah dikejar-kejar, seolah lagi bawa mobil kenceng, seolah sedang bermain senjata api yang mematikan. Lo tahu itu semua, tapi lo nggak bisa nerima kalau yang dikasih film ini tuh mentahannya doang. Lo lihat pesawat tempur mereka sedang mengudara dan lo tahu betul itu cuma visual effect. Otak lo bisa mencerna kalau semua itu hanyalah teknik kamera dan editing yang membuatnya terlihat real. Tapi masalahnya, Expendables 4 ini boro-boro nyuguhin kesan visual yang terlihat nyata di mata kita. Editingnya malah nggak bener men, ya gila. Lo semua cuma dikasih mentahan. Ini sampai di otak nih mikir, jangan-jangan editornya lagi mogok kerja, terus belum kelar final editingnya, deadline-nya tayang di depan mata, budget produksi udah ngucur sangat deras, dan yang nggak bisa ditundain lagi, ya gas lah tayangin aja. Iya, rasanya kayak begitu.
Sekelas film yang diproduksi Lionsgate, masa iya bikin film kayak gini, nyet? Kemudian gak cuma ini doang, antagonis yang masih terasa lemah atau emang sengaja dibikin noob. Ya, sorry Iko Uwais, cuma ya gimana emang kayak gini kenyataannya. Ending yang, apa? Lo jadi bego, men. Kemudian si Megan Fox yang kalau nggak kau menang seksi dan cantik, neng, kena hujat juga kok. Lagian 90 dari 100 orang yang nonton film ini paling memorable sama scene gantung pas Mbak Rubah ini habis Ewita sama si Gundul. Dan dengan atau tanpa dia sebenarnya nggak ada masalah, nggak ngebus apa-apa juga. Waralaba Expendables sebenarnya udah cukup lah, berhenti sampai di sini aja. Jangan bikin kami tambah dosa lagi lah. Penetrasi berkali-kali dipaksa produktif, padahal mereka sadar udah monopause. Kalau bukan karena tarung jarak dekatnya, ini film gak akan ada yang bisa dibanggain. Jason Statham sama Iko Uwais emang paling shine bright like a diamond. Iya, durasinya aja yang terlalu dikit. Kalau adegan mereka dipadetin lagi, dipanjangin lagi, ada perlawanan yang seimbang, babak belur yang lebih dramatis. Ya naik 1 atau 2 poin gua kasih deh. Apa loh? Ada yang mau bilang statement tadi maksa banget. Ih, sumpit gacoan, gua rendam juga ke kobokan juga. Kemudian scene yang di kapal. Ya ini kebetulan setupnya malam hari kan. Dan ini paling ngebantu loh. Background kasar yang terlihat jelas kalau di scene siang itu jauh lebih terminimalisir. Ya udah itu doang sih sebenarnya bagusnya dari film ini. Ini nggak tahu ya, apakah begini tuh contoh film yang kena dampak mogok American Federation of Television and Artists atau SAG-AFTRA. Ditinggal editornya, ujung-ujungnya jadi sampah. Ya mau nggak mau dirilis aja deh. Orang Indonesia mah nggak mau cari tahu, nggak penting juga. Yang penting ada Indonesianya, coy. Sabar Bang Eko, keberuntungan abang untuk go international dipandang dengan film-film yang luar biasa bagus. Emang belum seberuntung Joe Taslim. Ya cepat atau lambat lah, pasti ada film yang bakal jauh lebih luar biasa lagi. God always provide, insya Allah. Silahkan ditonton, dukung aktor dalam negeri di kancah internasional, tapi nggak usah bela-belain filmnya. Wong elek gini kok. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.